Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa setia Fajar TV dimanapun Anda berada. Ya, Mak bicara kembali bersama Anda ya, edisi Kamis 5 Agustus 2021. Program Bicara ini bisa Anda saksikan di ruang dengar Anda di samping Fajar TV, yakni di 89,3 di Radio Fajar TV dan juga di YouTube channel Fajar TV, seperti itu. Ya, hari ini kita akan membahas tema yakni Perusda jadi Perumda Pasar Makassar Raya, akankah pasar tradisional jadi lebih baik? Dan hari ini kita sudah kedatangan narasumber kita, yakni Bapak Direktur Operasional Perumda Pasar Makassar Raya, yakni Bapak Saharudin Ridwan SSMM. Selamat sore, Pak. Sore. Iya, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana kabarnya, Pak, hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak. Ya, sehat, Pak, ya? Sehat. Iya, ini sudah sedia hand sanitizer-nya, maskernya, memang betul-betul menaati protokol kesehatan, Pak, ya? Iya. Iya, betul sekali. Ya, hari ini tema kita, Pak, ya, mengenai terkait Perusda, ya, yang jadi Perumda Pasar Makassar Raya. Ini sebelum kita berbincang lebih jauh soal terkait ini kan baru-baru ini sudah berubah, Pak, ya? Iya, iya. Ini kira-kira sejak kapan ini diusulkan atau digodok seperti itu? Ya, jadi kan ini Perusda menuju ke Perumda yang sudah disahkan kemarin dalam rapat paripurna DPRD Kota Makassar yang dihadiri oleh Bapak Wali Kota Makassar. Sebetulnya perubahan badan hukum ini itu adalah inisiatif dari DPRD Kota Makassar. Jadi inisiatif DPRD Kota Makassar memang dari tahun lalu sudah digodok dan alhamdulillah dengan beberapa kali pertemuan kemudian membahas tentang pengelolaan pasar yang selama ini kita jalankan dalam bentuk Perusda. Betul. Kemudian dengan pihak terkait SKPD yang ada di pemerintah Kota Makassar dan alhamdulillah sudah disahkan kemarin. Kira-kira nama ini yang jadi perubahan seperti itu, alasannya kenapa nama ini kemudian berganti, Pak? Ya, kalau sebetulnya kan ini hanya perubahan badan hukum karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang pemerintahan daerah. Itu memang diatur dalam salah satu pasalnya bahwa BUMD itu harus sudah berubah, ya, jadi perusahaan daerah menjadi perusahaan daerah atau perseroda, bahkan dikuatkan di Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Jadi hanya dua sebetulnya BUMD, namanya BUMD itu hanya ada dua, yaitu satu adalah perusahaan umum daerah atau disingkat Perumda. Yang kedua adalah perseroda atau perseroan daerah. Ya, gitu. Jadi hanya dua perubahan itu. Jadi itulah menjadi dasar sebetulnya sehingga adanya inisiasi daripada DPRD Kota Makassar untuk membuat Ramperda. Ramperda kemudian menjadi Perda. Ya, Perda, dan alhamdulillah sudah disahkan kemarin. Jadi itu sebetulnya dasarnya kenapa berubah jadi menjadi Perumda. Baik. Ya, seperti itu. Sebelumnya kan parkir sudah, PDM sudah, seperti itu. Nah, kenapa harus Perumda? Karena memang di dalam PP 54 itu kalau dia dominan pelayanan, ya, dominan pelayanan, maka dia harus berbentuk perusahaan umum daerah, gitu. Oke, baik. Apakah ada perbedaan khusus seperti itu setelah berganti nama, Pak? Oh iya, pasti ada. Jadi kalau secara umum sebetulnya, ya, kalau Perumda dengan perusahaan daerah tujuan utamanya sebenarnya sama, hampir sama lah. Nah, karena bagaimana dengan hadirnya perusahaan daerah atau Perumda ini, yang pertama adalah tujuannya bagaimana meningkatkan pelayanan, ya, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, ya. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan pendapatan. Jadi di sini memang fungsi pelayanan umum, kemudian diharapkan Perumda ini mendorong pelaksanaan pembangunan. Kemudian yang kedua adalah karena Perumda Pasar ini kita mengelola aset, ya, aset yang dipisahkan. Jadi aset itu seperti yang ada sekarang ini, ya, di pasar-pasar itu kan aset pemerintah daerah yang dipisahkan, kemudian PD Pasar mengelola aset tersebut
untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua kita jadikan untuk melakukan meningkatkan pendapatan. Ya, pendapatan untuk menunjang pembangunan Kota Makassar, yaitu tiap tahun ya kita harus menyetorkan dividen gitu. Baik. Beralih ke hal lain Pak yang lebih spesifik mengenai Perumda ini Pak, Perumda Makassar Raya. Ini dengar-dengar akan ada revitalisasi pasar di lapangan Pak ya. Itu kira-kira konsepnya seperti apa Pak? Terus itu pasar apa saja kalau boleh tahu? Ya. Sebetulnya setelah perubahan ini ada hal-hal yang harus kita lakukan sebetulnya. Ya. Dan tentu karena dia Perumda, ownernya itu kan adalah Bapak Wali Kota Makassar, Bapak Dhani Pomanto adalah owner selaku Wali Kota. Nah nanti setelah kemarin perubahan itu tentu kita akan melakukan upaya-upaya bagaimana itu tadi dengan adanya perubahan ini tentu harus ada peningkatan kualitas pelayanan. Harus ada peningkatan kualitas pendapatan. Dan yang paling penting bagi kami adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Ya, di PD Pasar Makassar Raya ini atau ke Perumda Pasar Makassar Raya ini. Nah, mengenai revitalisasi itu Kak, adalah bagian dari upaya kita untuk meningkatkan pelayanan. Ya, seperti itu. Nah, yang terpenting sebetulnya untuk revitalisasi pasar itu kan pasar itu harus menjadi salah satu upaya kita untuk bagaimana unit-unit usaha UKM UMKM yang ada di pasar itu bisa meningkat. Betul. Ambil contoh ya, sekarang dalam kondisi pandemi COVID-19 ini potensi pedagang kita di pasar itu kurang lebih 15.000 ya, data tahun 2020. Tetapi yang berjualan saat ini ya sampai saat ini itu kurang lebih hanya 9.000. Kenapa seperti itu? Itu karena memang kondisi pandemi COVID-19 ini seperti itu. Mengenai revitalisasi memang banyak, ya. Bahkan kita juga sebetulnya lagi berupaya, ya, bagaimana pendapatan pasar itu tidak hanya dari jasa harian atau istilahnya retribusi lah. Betul. Nah, revitalisasi pasar itu tentu membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak ketiga atau pemerintah. Nanti kalau sudah berubah Perumda ini nanti kita lihat seperti apa kondisinya. Oke, baik. Apakah sudah ada nama-nama pasar yang ingin digodok atau menjadi sasaran perubahan konsep dari misalnya pasar tradisional ke pasar semi modern? Apakah ada wacana seperti itu dan kira-kira sudah ada tidak nama-nama pasar yang akan dituju itu? Iya, kalau kita kan punya kalau data yang kita punya ada 18 pasar ya, 18 pasar. Perda pengelolaan pasar kita. Kemudian ada pasar yang dikerjasamakan. Contoh misalnya pasar Butung, itu kan sudah menjadi ikon. Itu salah satu pasar yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga. Pasar Sentral, itu kan sudah semi modern semua itu kalau itu. Nah, cuma memang kita mau berusaha bagaimana ada pasar yang menjadi pusat, misalnya pasar pusat oleh-oleh misalnya. Ya, nah, pernah kita bagaimana pasar Kampung Baru misalnya. Cuma belum bisa kita mengarah ke situ karena pasar itu adalah masih lebih banyak menjadi kewenangan daripada pihak ketiga, ya. Sehingga kita untuk merubah itu belum bisa dalam waktu dekat. Tetapi satu hal sebetulnya yang dengan adanya perubahan ini tentu kita akan membuat upaya-upaya bagaimana ada pendapatan lain di luar daripada jasa itu. Baik. Sehingga kita sekarang ini adalah berusaha bagaimana menjadikan pasar kita itu menjadi pasar digital. Jadi digitalisasi pasar tradisional seperti itu. Wah, luar biasa Pak ya digitalisasi. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya yakni apakah ada potensi pembukaan lahan baru terkait tentang mungkin pembukaan pasar-pasar baru seperti itu Pak? Kalau untuk pembukaan pasar saya kira ini kan menjadi kewenangan sebenarnya pemerintah kota. Karena kita kan ini untuk membuka pasar seperti itu tentu harus ada pembicaraan dengan pemerintah kota, karena pemerintah kota kan yang mempunyai lahan, tempat, atau segala macam itu seperti itu. Kalau saya sebetulnya bukan penambahan ya, tetapi bagaimana pasar-pasar yang ada sekarang ini kita tingkatkan kualitasnya, ya, kita tingkatkan pelayanannya dari segi apa, sarana prasarananya.
Ya kan gitu. Betul. Kemudian memberikan kemudahan kepada masyarakat. Sekarang dilarang berkerumun. Ya. Nah, pasar dibatasi jam bukanya misalnya. Nah, sehingga PD Pasar, Perumda Pasar ini harus berupaya bagaimana masyarakat tanpa harus ke pasar, dia bisa menikmati sembako jajanan yang ada di pasar. Itulah tadi saya katakan, Oke, baik. digitalisasi pasar, pemesanan online. Kita sudah kerjasama dengan beberapa platform-platform Gojek, Grab, bahkan terakhir dengan Tokopedia. Jadi kalau orang mau belanja di pasar, buka aja di handphonenya. Mau pesan di mana, buka Tokopedia bisa pesan. Nah, seperti itu artinya digitalisasi pasar ini kita buat ya dengan membuat namanya Baruga Pasar. Baruga Pasar ini di mana orang bisa beli sayur yang fresh, beli sayur ini secara online dan offline. Offline-nya ada, kita bikin WhatsApp, ya WhatsApp bisnis, WA bisnis, bisa pesan di situ, kemudian bisa langsung video call dengan pedagangnya, apa yang mau dibeli, bisa langsung video call, lihat, oh ini ikannya ini seperti itu. Artinya pasar ini harus merubah diri. Betul. Ya, kalau kemudian dilarang ke pasar, ya tentu kita harus merubah diri. Bagaimana caranya? Ya kita menghadirkan digitalisasi pasar, pemesanan secara online, ya masyarakat tanpa harus ke pasar, dia bisa belanja. Oke Pak, Ya. nampaknya ini sangat menarik, tapi kita tahan dulu Pak ya. Oke. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami dalam Ma Bicara.